memperbanyak amal dengan bangun masjid, tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis, maka perbanyak amal ketika kumpul seperti ini, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ini sholat puncak penghambaan kepada Allah. Maka keliru kalau ada orang berkata, tidak penting sholat men, yang penting hatimu baik. Siapa nabimu bos? Jangan ketawa, saya serius ini. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya, Nabi Muhammad paling luhur akhlaknya, dilempari malah tetap senyum, dimaki. Demi Allah, kalau tidak sholat tidak ada gunanya kau hadir di dunia. Inilah hikmahnya Isra Mi'raj. Nabi duka, Nabi sedih, dikasih hadiah. Hadiahnya bukan puasa, hadiahnya bukan haji, hadiahnya apa? Sholat. Maka memperbaiki hidup ini, menghilangkan duka dan cita kita adalah sholat. Yang terhormat Dr. Dr. Kiai Haji Dasar Tadi dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para alim ulama, qari dan qari'ah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya setiap taklim, setiap pengajian dan kumpul-kumpul seperti ini membawa berkah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun karena kita masih dalam masa pandemik, saya tidak menyangka kita berkumpul sebanyak ini. Panitia tidak menjelaskan kepada saya, dan ini tentunya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Saya mohon maaf. Pandemik ini tidak bisa kita anggap remeh. Karenanya saya melihat lebih banyak yang tidak pakai masker daripada yang pakai masker. Ini saya khawatir. Dan kalau ada yang share dan yang videokan, dan itu pasti gampang sekali viral kalau saya yang ceramah. Ya. Silakan Bapak merokok tapi jangan buka maskernya. Ini sudah banyak asap rokok berkeliaran. Silakan merokok tapi jangan pakai masker. Karena kalau Bapak pakai masker tambah gila lagi. Tapi lebih banyak lagi mudaratnya kalau Bapak merokok di saat sangat pengajian seperti ini. Saya mohon maaf, saya orang Bugis jadi saya tidak suka berbasa-basi. Kalau ada yang salah saya sampaikan. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul. Lalu beliau tiba-tiba melihat ada malaikat bersama Jibril. Beliau melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, "Ya Jibril, siapa itu Jibril?" Jibril menjawab, "Itulah malaikat yang Allah ciptakan, tugasnya mencatat air ketika hujan." Ada yang bisa catat air ketika hujan? Ada? Tidak mungkin. Kenapa? Banyak jumlahnya dan jatuhnya bareng-bareng serta cepat. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, "Wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan?" "Ya, kucatat yang jatuh di gunung, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di darat, semua aku catat.
tidak setetes pun yang tidak aku catat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ketahuilah, ada satu yang tidak bisa mampu aku mencatatnya. Kenapa? Lebih banyak jumlahnya daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat, mereka kemudian bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika berkumpul seperti ini, bersalawatlah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau bapak tidak bisa memperbanyak amal dengan tahajud, tidak bisa memperbanyak amal dengan bangun masjid, tidak bisa memperbanyak amal dengan puasa Senin Kamis, maka perbanyak amal ketika kumpul seperti ini, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saya mau dengar, apa di sini kencang enggak salawatnya di? Bisa? Tapi saya mau dengar dulu mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Dan ternyata di sini sudah gabung-gabung juga perempuan dengan laki-laki. Bisa? Bapak-bapak diam dulu, ibu-ibu dulu ya. Ayo solawat bareng-bareng. Ibu-ibu yuk, bapak-bapaknya diam, ibu-ibunya solawat yuk. Salatullah salam ala toha, salatullah salamullah Habibillah. Itu suara perempuan, bukan kencang, tapi itu namanya sahdu. Suara begitu yang kasih nafsu laki-laki. Makanya cewek kalau kau ditelepon cowok jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah aja kak. Bagaimana cowok mundak nafsu? Coba kalau tegas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagi di mana? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Berhenti lagi kau ditelepon itu besok. Ibu-ibu diam, bapak-bapak kita dengar. Ayo dek, salawat bareng-bareng. Salatullah ala toha rasulillah, salamullah ala yasin. Alhamdulillah. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, dalam Islam ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. 1 tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. 2 tahun duka cita, tahun Isra-nya Nabi. Ada yang tahu tanggal berapa Nabi Isra? Tanggal 1 Ab, 5 Mei. Beleng-beleng. Mana? Isra-nya Nabi 27 Rajab. Saya waktu kecil cepat sekali saya tahu sejarahnya Isra dan Mi'raj. Kenapa? Ibu saya nyanyinya memperkenalkan itu. 27 Rajab Nabi Muhammad diisrakan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu lagunya ibu-ibu dulu. Dia tahu sejarahnya itu Isra Mi'raj. Kalau lagunya ibu-ibu sekarang apa? Putar ke kiri nona, putarlah ke kiri. Apa gunanya itu lagumu? Ya? Nah, Rajab itu tahun duka cita. Kenapa disebut tahun duka cita? Karena ada 2 orang sahabat yang paling dicintai Nabi dan mencintai Nabi meninggal pada tahun yang sama. Pertama, paman beliau meninggal. Ndaklah lama meninggal pula istri beliau. Maka beliau berduka ditinggal oleh 2 orang ini. Terutama ditinggal Khadijah. Begitu sedihnya Nabi ditinggal Khadijah, Nabi pernah bersabda, barang siapa seorang istri meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Jadi kalau ada ibu-ibu nih yang lebih dulu nanti meninggal, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikan ibu, maka ibu calon penghuni surga. Waduh, kenapa istri saya cepat sekali meninggal ya Allah? Meskipun dia bau keteknya ya Allah, aku sangat mencintainya ya Allah. Baik betul istri saya ini. Itu ciri-ciri penghuni surga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suaminya masuk kamar berteriak, merdeka.
Nah itu ciri-ciri penghuni neraka, tidak dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Pada saat Nabi berduka itu, turun perintah Allah. Jibril, kau jemput kekasihku Muhammad. Saya ingin menghiburnya. Kemana? Ke Taman Mini? Bukan. Ke Ancol? Bukan. Kemana? Langsung ketemu dengan Allah. Untuk apa? Menerima sholat. Saya tidak akan lama-lama. Ini aja intinya. Inti Isra Mi'raj itu sholat. Betapa pentingnya sholat ini. Allah memerintahkannya, bukan menurunkan ayat. Allah perintah puasa, Jibril aja diperintah, sampaikan kepada Muhammad wajib puasa melalui ayatnya. Allah perintahkan haji, ayat aja turun melalui Jibril, sampaikan pelaksanaan ibadah haji. Zakat diperintahkan, ayat aja turun, kau bayar zakatmu. Tapi ketika Allah perintah sholat, tidak cukup ayat turun, tapi Allah mengundang Rasulullah untuk ketemu dengan Allah, menerima perintah ini. Kenapa? Ini perintah penting, tidak cukup dengan ayat. Maka kalau kita dalam berduka, kita ada masalah dalam rumah tangga. Ada enggak di sini Bapak Ibu yang tidak ada masalah dalam rumah tangganya? Ada? Bohong kalau dia bilang tidak ada. Mana ada orang tidak ada masalah rumah tangganya? Istri cantik kau pikir bukan masalah? Istri cantik digoda orang, masalah. Apalagi kalau suaminya jelek. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang, masalah. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti saya menyusul. Berarti bagus kalau tidak ada istri. Tidak ada istri juga masalah, kesepian. Berarti bagus kalau banyak istri, lebih masalah lagi. Woi, cepat kau datang Pak Ustadz. Ini istri pertamamu bertengkar sama istri kedua di pasar. Masalah. Nih muka-muka penuh masalah saya lihat semua ini. Ada rumah tangga romantis, kasih sayang cukup, tapi tidak punya rumah. Ada lagi punya rumah, mobil mewah, tapi suami istri saling selingkuh. Ada lagi romantis, rumah cukup, tapi tidak punya anak. Ada lagi romantis, rumah baik, punya anak, nakal lagi anaknya. Mana ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya? Kau pikir orang kaya tidak ada masalahnya? Tanya itu orang kaya, banyak masalahnya. Tidak bisa tidur, ngingat ini cicilannya. Semua orang punya masalah. Dari segi pekerjaan, berapa banyak kita sekarang di PHK? Semua orang punya masalah. Maka ketika masalah pada zaman Nabi yang disebut kita dengan tahun duka cita, Allah kasih hadiah menghadapi masalah itu. Apa? Sholat. Ada masalah rumah tangga, Allah tidak katakan kau jadi anggota DPR dulu baru selesai masalahmu. Ada masalah pekerjaan, Allah tidak kata, kau jadi dokter dulu baru selesai masalahmu. Kau kaya dulu baru selesai masalahmu. Tidak. Allah cuma minta dua. Ista'inu bisabri wassalah. Sabar, sempurnakan sholatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg yang janji, Masya Allah. Andai boleh kita dijanji sorga-sorga pun dijanjinya. Coba lihat kalau ada caleg, pilih saya, sama-sama kita orang Banten. Ini kartu nama saya. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Ada? Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Ayo, demi Allah, kalau tidak sholat tidak ada gunanya kau hadir di dunia. Coba, kenapa ini sholat penting? Sholat ini puncak pengabdian kepada Allah. Sholat ini puncak penghambaan kepada Allah. Bapak puasa, boleh puasa sambil dengar musik. Boleh. Bapak puasa, boleh puasa sambil jual beras. Bapak haji boleh sambil dengar musik. Bapak haji boleh sambil bawa jualan. Bapak bayar zakat boleh putar musik. Bapak syahadat boleh dengar musik. Tapi ketika Bapak sholat,
Boleh enggak bapak salat sambil menjual? Allahu Akbar. Pak Haji berapa? 50.000. Sami Allah liman hamidah. Mana bisa? Kenapa? Karena ini solat puncak penghambaan kepada Allah. Maka keliru kalau ada orang berkata, tidak penting solat men, yang penting hatimu baik. Siapa nabimu bos? Jangan ketawa, saya serius ini. Kalau ada orang bilang yang penting hatimu baik, tanya siapa nabinya. Nabi Muhammad paling baik hatinya, Nabi Muhammad paling luhur akhlaknya, dilempari malah tetap senyum, dimaki malah didoakan orang. Datang malaikat Jibril, Muhammad ini orang taib keterlaluan, doakan saya hancurkan mereka. Apa Nabi hancurkan? Tidak, Nabi bilang doakan saja. Tapi beliau tetap sholat. Mana ada keselamatan ketika orang tidak sholat? Bahkan Imam Syafi'i menghukuminya, memponisnya. Mereka yang tidak sholat, dianjurkan sholat tetap tidak sholat, disuruh bertaubat tetap tidak mau sholat. Maka Imam Syafi'i mengatakan kalau dia mati jangan kau sholati jenazahnya. Demi Allah, bapak tidak ada gunanya Isra Mi'raj seperti ini kalau pulang tidak sholat. Ayo, ada yang malah sholat di sini? Ada? Tidak ada. Apa alasanmu tidak sholat? Ibu-ibu paling banyak alasannya tidak sholat kalau haid. Kenapa tidak sholat? Haid. 2 hari kemudian. Kenapa tidak sholat? Lagi mens. Kenapa tidak sholat? Datang bulan. Itu aja semua itu. Dia bilang suaminya biasanya kok cuma 5 hari haid. Ini sudah 7 hari tidak sholat. Apa kata istri? Belum bersih. Kau pergi sholat. Masih ada sedikit-sedikit. Begitu suaminya bilang, bohong, apa bohong? Saya kasih lihat kau. Beleng-beleng. Kapan lagi perempuan banyak tidak sholat kalau ada pengantin? Kenapa bisa Ustaz? Gara-gara jilbab. Yang selalu saya istilahkan jilbab sakaratil maut. 3 lapis jilbabnya, kuning, biru, coklat, abu-abu. Oh, ada lagi dikasih miring di sini. Ada kayak pohon-pohon di belakang. Masya Allah. Begitu suaminya, bu, kau pergi sholat. Saya sudah kasih umroh, kau jualkan tanah, kau tidak sholat. Apa dia bilang? Kau sadar pak? Saya sudah sadar, saya suruh kau sholat. Kau sadar pak? Kau tidak lihat ini jilbabku 1 jam dipakai. Demi Allah, bapak meninggal. Pertama ditanya bukan berapa mobilmu. Bapak meninggal pertama ditanya, ya kerja apa tidak? Enggak. Yang pertama ditanya tentang sholat. Ketika ada orang wafat, seluruh pengantar sudah kembali, maka datanglah penjaga kubur. Yang pertanya ditanya, Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau sholatnya baik, tenang, bapak tidak usah cemas, maka sholat akan menjawab, Allahu Akbar. Giling kepala malaikat. Itu hebat betul ini cowok. Barusan aku dapat. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Salat kita menjawab lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Malaikat katakan, makin keren aja nih cowok ini. Ini orang seram ini. Itu kalau baik solatnya. Tapi kalau tidak beres solatnya, dia solat cuma hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah dia tidur, dia tahu kok malaikat, dia kasih goyang godamnya. Dia bilang, sudah lama ku tunggu kau celaka. Kurang ngajar, kau banyak ceritamu. Begitu ditanya, Marabbuka, siapa Tuhanmu? Dia bilang, tunggu dulu, orang baru datang. Ditanya lagi, Marabbuka, siapa Tuhanmu? Kaget, langsung dia jawab, ketuhanan yang Maha Esa. Pak. Saudaraku pernah merantau ke Jawa Timur. Di sana tidak nyaman kerja, balik lagi ke kampung. Merantau ke Malaysia, Malaysia tidak nyaman, balik lagi ke kampung. Merantau ke Sulawesi, Sulawesi tidak nyaman, balik kampung. Merantau ke Kalimantan juga tidak nyaman, balik lagi ke kampung. Masih ada harapan bisa balik kampung. Bapak sebagai PNS, pegawai negeri ditugaskan ke satu daerah, tidak nyaman, balik lagi kampung, pensiun, tidak ada urusan. Tapi demi Allah,
Kalau bapak masuk kubur, senang tidak senang, kau tinggal di situ, tidak boleh kau balik. Benar. Dan orang yang tersiksa di alam kubur, kata Nabi, yang paling tersiksa al-mutakhawilu bis sholah, yang mereka menganggap enteng sholat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk, tiba-tiba datang sahabat, ya Rasulullah, masalah di kampung saya. Kenapa? Si fulan wafat, tidak ada yang sholati. Dosa satu kampung itu. Kok bisa? Ya Rasulullah, ini si fulan yang wafat, moncong mulutnya berubah seperti moncong babi. Nabi kaget. Nabi pergi lihat. Benar pak, mulutnya seolah-olah moncong mulut babi. Nabi doakan dengan izin Allah, berubah kembali jadi seperti manusia. Nabi solati. Selesai disolati, mau dimasukkan ke liang kubur. Kembali moncongnya seperti moncong mulut babi. Nabi katakan, ya sudah, makamkan aja dia. Selesai makamkan, ditanya, ini orang sholat enggak? Sholat ya Rasul, cuma hari Jumat saja, itu pun kadang-kadang enggak. Hati-hati kau yang hari Jumat saja sholatmu. Hei, apa alasanmu tidak mau sholat? Kau ngomong sekarang. Saya sakit Ustaz. Ada kala sakitnya Nabi Ayub. Itu Nabi Ayub seluruh anggota tubuhnya dimakan ulat. 16 tahun beliau sakit. Apa beliau menyerah tentu sholat? Tetap dia sholat. Kamu baru influenza. Kalau sakit gigimu ya sudah, kau sholat sakit gigi. Allah tahu kau lagi sakit gigimu. Apa lagi? Ustadz, dia cakep Ustadz, gagah Ustadz, artis. Ada kala gagah Nabi Yusuf. Itu Nabi Yusuf begitu gagahnya, di ibu-ibu tukang gosip disuruh ngiris bawang, kasih pisau tajam, suruh lewat Nabi Yusuf. Begitu gagahnya Yusuf, terpesona ibu-ibu yang ngiris bawang, dia tidak sadar tangannya dia iris. Ada kira-kira orang gagah bisa mempesona sampai kita iris tangan tidak terasa? Jangankan terpesona iris bawang, ketek aja bau kita hilang rasa cakepnya. Yusuf alaihissalam cakep, tetap sujud beribadah kepada Allah. Ustadz, kuat Ustadz, olahragawan. Ada kala Nabi Musa. Itu Nabi Musa kalau dia kunci badannya tembus bulu-bulu di bajunya. Dia kunci lagi badannya, terlempar songkoknya. Kalau dia berkelahi belum sampai tinjunya sudah jatuh orang pak 30 meter. Ada kala itu Nabi Yusuf, Nabi Musa, beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Dia hebat Ustaz, tinggi jabatannya. Tidak ada kala jabatannya Rasulullah, penghulu para nabi, beliau tetap sholat. Kalau orang kaya tidak sholat, ada kala kaya Nabi Sulaiman. Tuh Nabi Sulaiman pak, pekerangan rumahnya emas. Kerikilnya emas. Ada di sini kerikil rumahnya emas. Paling kalau orang Bugis giginya dikasih emas. Beliau tetap sujud beribadah kepada Allah. Orang kaya tidak sholat, pejabat tidak sholat, artis tidak sholat. Orang masih bilang ya sudahlah, dia kaya, tinggi jabatannya, selebriti, semua orang Indonesia kenal. Orang masih maklum. Tapi kamu sudah jelek, pengangguran, busuk mulutnya, bau keteknya, tidak sholat. Bele-bele. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, sholatlah. Demi Allah, tidak ada orang sengsara hidupnya kalau baik sholatnya. Ada daeng beca, tukang beca Ustadz, tukang rental apa ojek Ustadz. Kalau dia baik sholatnya, kalau bukan dia yang sejahtera, anaknya yang angkat derajatnya nanti. Dia tukang cuci Ustadz, ngontrak kasihan. Tapi kalau dia tekun pelihara sholat, anaknya yang angkat derajatnya orang tuanya nanti. Tapi kalau di tukang cuci, pembantu rumah tangga, sopir, tidak sholat sampai cucu-cucunya juga nanti menderita. Maka saudaraku, kalau kalian mau hilang duka citamu, kalau hilang masalahmu dalam hidup, perbaiki sholatmu. Inilah hikmahnya Isra Mi'raj.
Nabi duka, Nabi sedih, dikasih hadiah. Hadiahnya bukan puasa, hadiahnya bukan haji, hadiahnya apa? Sholat. Maka memperbaiki hidup ini, menghilangkan duka dan cita kita adalah sholat. Insya Allah, kalau Bapak Ibu sholat, ada hikmah dari pengajian ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ada manfaat. Insya Allah lain waktu dan kesempatan kita akan lanjutkan. Mohon maaf kita tidak boleh lama berkumpul Pak. Saya ini sudah terlanjur dikenal sama orang kalau banyak pengajian saya tidak mau datang. Saya sudah bicara sama panitia, tolong batasi jumlah, tolong jaga jarak. Ini sudah tidak ada jaga jarak ini Pak. Jangankan jaga jarak 1 meter, mau cowok cewek aja di situ ada saya lihat nonton sama cowoknya. Nah bilang pacaran syar'i Ustaz, pret. Apa kok pacaran syar'i pergi pengajian? Tidak boleh. Itu sudah campur-campur. Mudah-mudahan Allah melindungi kita dari musibah yang membahayakan ini. Saya alhamdulillah sudah vaksin Pak. Dan saya senang setelah vaksin. Ternyata setelah saya vaksin ini Pak, keberanian saya sama istri makin menjadi-jadi. Jadi kalau ada bapak yang takut sama istrinya, segera vaksin. Ya, kalau sudah ada panggilan untuk vaksin, silakan datang vaksin. Vaksin ini adalah ikhtiar. Vaksin ini adalah upaya, bagian daripada usaha atau ikhtiar kita. Ini bangsa Indonesia memang paling sulit diurus. Ketika belum ada vaksin kita teriak, mana vaksin? Kita desak pemerintah supaya ada vaksin. Begitu sudah ada vaksin kita teriak lagi, ini palsu. Sudah dinyatakan asli oleh BP POM kita bilang lagi, tidak halal. Sudah dinyatakan halal sama MUI kita lagi bilang, minta presiden dulu yang disuntik. Sudah disuntik Jokowi kita lagi bilang tidak masuk jarumnya. Sudah diperlihatkan bahwa masuk jarumnya, dia bilang lain cairannya. Sudah terbukti lagi cairannya vaksin, dia bilang pencitraan. Ini bangsa Indonesia betul-betul susah diurusnya Pak. Maka saudaraku, vaksin. Kalau ada yang bilang ini tidak akurat Ustadz, ini tidak, masih ada kesalahan-kesalahan. Kalau kesalahan-kesalahan masih ada dalam vaksin itu, itulah kesempurnaan manusia. Karena hanya ciptaan dan buatan Allah yang maha sempurna. Bukan vaksin yang membuat kita mati, tapi ajal. Tiba ajal biar tidak vaksin mati. Tiba ajal biar vaksin mati. Lalu kenapa kita vaksin? Supaya kita terhindar dari penyakit. Kenapa kalau kita sehat? Kalau kita sehat ibadah kita sempurna. Coba lihat gara-gara vaksin, gara-gara virus ini. Salat kita sudah jaga jarak. Alhamdulillah sekarang sudah boleh berjamaah. Mudah-mudahan nanti kalau kita sudah vaksin semua, Ramadan masuk kita sudah boleh tarawih. Kita sudah rindu mau ke Baitullah untuk umroh. Tapi selama kita masih ada pandemik ini, kita tidak bisa pergi lagi ke umroh. Tidak bisa lagi sholat jamaah dengan rapat. Tidak bisa lagi kita buat tabligh akbar yang menghadirkan satu kampung. Maka supaya kita segera bangkit dan hilang vaksin, hilang COVID ini, maka mari sambut vaksin itu. Segeralah kita vaksin dan alhamdulillah vaksin ini gratis alias tidak dibayar. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kalau ingin menghilangkan duka cita, ingin berdialog dengan Allah, maka gunakan sholat 5 waktu. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kenapa ibu? Lanjut. Memangnya saya pilkada. Lanjut 2 periode, bukan pilkada ini. Terus, memangnya saya tukang parkir. Kalau masih mau dengar ceramah saya gampang. Buka YouTube, tulis nama saya Dasat Latif. Oh, keluarlah itu semua ceramah saya. Sudah nonton jangan lupa like and share. Ya. Nah, demikian mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf, saya janji kepada panitia, insya Allah kalau pandemik sudah berlalu, kita akan datang lagi dengan acara yang lebih meriah, insya Allah. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami masrun billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian, dalam peringatan Isra wal Mi'raj ini, pertama adalah adab yang harus kita terapkan. Al-fadlu bil aqli wal adab, la bil adli wal hasad. Keutamaan manusia kata Ba'dul Hukamah dengan akhlak
bukan dari mana faktor keturunan. Mamanya seorang kiai, abai seorang kiai, kalau anaknya tidak mengikuti akhlak yang diajarkan Rasulullah, nanti bapaknya ikut jelek.